Selamat pagi. Nah, kalau Kak Fia tanya, apa kabar adik-adik? Adik-adik menjawab, luar biasa, yes, yes, yes. Oke? Oke ya? Apa kabar adik-adik? Luar biasa, yes, yes, yes. Hore, hebat sekali adik-adik. Wah, kalau Kak Fia lihat-lihat nih ya, adik-adik nih penuh dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Iya nggak? Betul nggak? Betul ya. Oke deh adik-adik, tadi sebelumnya kita sudah bernyanyi bersama ya. Masih ingat lagunya tentang apa? Ya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Nah adik-adik, bersama dengan Yesus kita akan berbuah dan berbagi sukacita kepada sesama. Oke deh, sebelum kita lanjut dalam kegiatan bio online hari ini, kita akan berdoa bersama dulu ya. Seperti biasa, adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, dan jangan lupa tutup mata. Oke deh.
Marilah adik-adik kita buat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau boleh membimbing kami untuk hadir dalam pertemuan ini. Bantulah kami Tuhan, agar dapat mengerti pengajaran yang akan diberikan oleh kakak-kakak pendamping kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29 ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, shalom adik-adik. Berjumpa lagi di Bio Online di minggu ini. Nah, kali ini kakak akan bercerita tentang sebuah buah. Nah, kakak memiliki sebuah gambar. Nah, tebak gambar apa ini adik-adik? Nah, ini adalah gambar buah apel, pohon apel yang besar. Juga bentuknya bagus ya. Nah, kakak mau bercerita tentang seseorang yang bernama John Bibit Apple. Siapa? Ya, John Bibit Apple. Ini bukan nama sesungguhnya, melainkan nama dari seseorang yang bernama John Chapman. John Chapman. Nah, John Chapman ini dilahirkan pada tahun 1774 di Amerika Serikat. Ketika berusia di awal 20-an, John bekerja sebagai pemelihara tanaman. Ia bekerja dan berkecimpung dengan tanaman, pohon-pohonan, dan semak belukar. Ia menanam segala jenis pohon di semua kota yang ia tinggali. Meskipun demikian, belumlah cukup bagi seorang John ini. Ia ingin agar orang-orang di tempat dimanapun dapat menikmati apel sebanyak yang mereka inginkan. Jadi, ia berjalan keliling seluruh desa dan menanam pohon apel ini agar bisa dinikmati dengan sepuasnya oleh masyarakat. John Chapman ini adalah orang yang sangat sederhana. Ia melakukan perjalanan keliling desa untuk menanam pohon apel, buah apel dengan berjalan kaki. Biasanya juga tanpa alas kaki. John Chapman adalah orang yang ramah, lemah lembut, dan disukai oleh setiap orang yang ia jumpai. Ia dikenal baik dan orang mulai memanggilnya dengan John Bibit Apple. Kenapa John Bibit Apple? Karena itu tadi ya, dia berkeliling untuk menanam pohon apel. Kehidupan John Bibit Apel ini tidaklah mudah, tetapi ia mencintai apa yang ia lakukan, ia mencintai apa yang ia kerjakan. Hidupnya cukup panjang, dan ia menikmati alam terbuka ciptaan Tuhan yang indah ini, sampai pada Tuhan memanggilnya pada tahun 1845. Adik-adik, kalian mungkin bertanya-tanya ya, apa hubungannya kisah dari John Chapman ini dengan
pelajaran kitab suci hari ini. Nah, hubungannya adalah ada persamaan dengan perumpamaan yang Yesus berikan kepada kita, yang Yesus katakan di dalam bacaan kitab suci hari ini yang kita dengarkan dan kita baca, bahwa kerajaan Allah itu seperti orang yang menaburkan benih di tanah. Malam atau siang hari, apa ia tidur atau terbangun, benih itu bertunas dan tetap tumbuh. Tetapi orang itu tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Sama seperti John bibit apel yang bersemangat menanam bibit apel, demikian halnya Allah mengkehendaki kita untuk tetap bersemangat menanam benih kabar baik. Yang ini kabar baik kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Baik kabar sukacita, kabar gembira Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai, atau kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita. Kabar gembira itu akan berakar dan tumbuh di dalam hidup kita. Mereka yang mulai bertumbuh mungkin tidak akan mengerti akan hal ini, tetapi begitulah cara Tuhan atau kerajaan Allah yang tumbuh melalui diri kita sendiri. Bagaimana cara kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengabarkan kabar sukacita Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Seperti itu adik-adik, tetap semangat menjadi berkat, terus menjadi anak-anak yang semangat menabur benih-benih sukacita dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, amin. Sampai jumpa. Adik-adik, yuk kita rumuskan satu tindakan nyata yang akan kita lakukan seminggu ini. Misalnya, saya akan mengajak teman di sekitar rumah saya yang belum ikut berpartisipasi dalam Bina Iman online ke pertemuan Bina Iman online. Atau contoh lain, saya akan berbagi sukacita kepada keluarga dan teman-teman. Nah, sekarang mari adik-adik kita satukan niat-niat baik kita di dalam doa. Oke? Ayo kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sama seperti John Capman menanam bibit apel kemanapun ia pergi, kami juga mau menanam benih iman akan Yesus Kristus. Bantulah kami agar mampu memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kemanapun kami pergi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Jadi berkat Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat.
Yesus